Bro, pernah nggak sih lo ngerasa capek banget ngejar cewek? Udah lo kasih perhatian ekstra, selalu ada buat dia, rela antar jemput, dengerin curhatannya sampai subuh. Ujung-ujungnya dia malah jadian sama cowok lain yang kayaknya nggak se-effort lo sama sekali. Atau yang lebih nyakitin lagi, lo udah berjuang mati-matian, tapi dia cuma nganggap lo temen doang. Rasanya kayak semua energi lo terkuras habis, tapi hasilnya nihil, bro. Lo mulai bertanya-tanya, apa yang salah? Kenapa setiap usaha lo buat mendekat, kok malah bikin jaraknya makin jauh? Jujur, itu perasaan yang bikin frustrasi. Kayak lo lagi lari maraton, tapi garis finishnya malah menjauh. Padahal di kepala lo udah terpatri, PDKT itu ya harus rajin mendekat kan? Ternyata ada sudut pandang yang fundamentalnya beda banget, yang mungkin selama ini lo nggak pernah kepikiran. Jebakan perjuangan berlebihan ketika ketersediaan menjadi murah. Banyak dari kita terprogram untuk percaya bahwa perjuangan dan pengorbanan adalah kunci untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, termasuk dalam urusan asmara. Masalahnya, dalam konteks PDKT, ketika lo terlalu sering menunjukkan ketersediaan diri, baik itu waktu, perhatian, atau emosi, secara tidak sadar lo justru mengirimkan sinyal yang keliru. Sinyal itu berteriak bahwa nilai lo rendah, seolah-olah lo nggak punya banyak pilihan atau kehidupan yang menarik di luar sana. Psikologi manusia itu unik, bro. Kita cenderung menghargai sesuatu yang langka dan sulit didapat. Ketika lo selalu ada, selalu responsif, dan selalu siap sedia, lo secara efektif menghilangkan elemen langka itu dari diri lo. Dia nggak perlu berinvestasi untuk mendapatkan perhatian lo, karena lo udah kasih cuma-cuma. Akibatnya, perhatian lo jadi dianggap biasa, nggak istimewa, bahkan terkadang bisa memicu rasa bosan atau jengah. Ini bukan tentang main tarik ulur secara manipulatif ya, tapi lebih ke memahami bagaimana persepsi nilai bekerja dalam interaksi antar manusia. Dia jadi nggak punya ruang untuk penasaran, nggak ada dorongan untuk berusaha menggapai lo, karena lo udah ada di sana, siap sedia di kakinya. Membangun kastil diri, daya tarik yang tidak memaksa. Konsep utamanya adalah mengubah fokus dari bagaimana gue bisa mendekati dia, menjadi bagaimana gue bisa membangun diri gue sampai dia yang ingin mendekat. Ini bukan berarti lo harus jadi sombong atau nggak peduli. Sama sekali bukan. Justru, ini tentang menginvestasikan energi lo pada hal-hal yang benar-benar membangun kualitas diri lo sendiri. Pikirkan tentang hobi yang lo suka, passion yang ingin lo kejar, karir yang mau lo kembangkan, atau bahkan sekedar menjaga kesehatan fisik dan mental lo. Ketika lo punya kehidupan yang kaya, penuh warna, dan bermakna bagi diri lo sendiri, secara otomatis lo akan memancarkan energi positif dan rasa percaya diri yang kuat. Itu adalah sebuah kastil yang kokoh, bro, yang gak perlu lo pamerkan, tapi kehadirannya terasa. Orang lain akan melihat bahwa lo adalah individu yang mandiri, punya tujuan, dan bahagia dengan diri sendiri, tanpa tergantung pada validasi orang lain. Ini adalah daya tarik yang paling murni dan paling kuat, karena tidak memaksa, tidak meminta, dan tidak mengharapkan imbalan. Orang cenderung tertarik pada mereka yang punya kehidupan menarik, bukan pada mereka yang hidupnya terasa kosong dan hanya menunggu diisi oleh orang lain. Lo menciptakan sebuah dunia di mana dia akan merasa beruntung kalau bisa jadi bagian dari itu, bukan sebaliknya. Misteri absensi, ketika ketiadaan membangkitkan hasrat. Setelah lo berhasil membangun kastil diri, ada satu lagi kepingan puzzle psikologis yang penting banget untuk dipahami. Kekuatan dari ketiadaan. Seringkali, saat lo terlalu fokus hadir dan selalu ada, lo menghilangkan kesempatan bagi orang lain untuk merasakan kekosongan lo. Pikiran manusia, bro, itu unik. Kita cenderung lebih menghargai dan menginginkan sesuatu yang terasa sulit dijangkau atau butuh usaha untuk didapatkan. Ketika lo nggak selalu responsif atau nggak selalu jadi pilihan pertama, lo secara nggak langsung memicu sirkuit penghargaan di otak dia. Itu bikin dia mulai bertanya-tanya, kemana dia? Atau kenapa dia nggak seperti biasanya? Rasa penasaran dan sedikit kerinduan ini adalah bahan bakar yang kuat untuk memicu hasrat mengejar atau berinvestasi pada lo. Ini bukan tentang memainkan trik, tapi tentang memahami bagaimana persepsi nilai bekerja.
Tanpa adanya jeda atau ruang, dia nggak akan punya kesempatan untuk memproses seberapa berharganya kehadiran lo dan betapa dia menginginkan perhatian dari diri lo. Energi inti, kekuatan keutuhan diri yang menular. Melanjutkan dari ide membangun diri, intinya ada pada energi inti yang lo pancarkan. Ini bukan cuma soal apa yang lo lakukan, tapi tentang siapa diri lo sebenarnya ketika lo nggak sedang berusaha impresif di mata orang lain. Ketika lo punya tujuan hidup yang jelas, kebahagiaan yang berasal dari dalam, dan rasa damai dengan diri sendiri, lo otomatis memancarkan getaran positif yang menular. Orang akan merasakan bahwa lo adalah individu yang utuh, nggak butuh divalidasi oleh hubungan atau pengakuan eksternal. Sisi psikologisnya, kita semua cenderung tertarik pada stabilitas emosional dan kemandirian. Ketika lo adalah sumber kebahagiaan lo sendiri, bukan meminta orang lain untuk mengisi kekosongan, lo menjadi pelabuhan yang menarik dan aman. Dia nggak akan merasa terbebani untuk melengkapi lo, justru dia akan terinspirasi dan merasa nyaman di sekitar energi otentik lo. Ini adalah daya tarik paling kuat, bro. Daya tarik yang datang dari kematangan emosional dan kesadaran diri yang mendalam. Jadi, intinya bro, berhenti deh jadi pemburu yang putus asa. Ubah fokus lo dari mengejar dia menjadi membangun diri lo sendiri, sampai lo jadi hadiah yang patut diperjuangkan. Ini bukan sekedar strategi PDKT, tapi sebuah filosofi hidup yang bakal bikin lo jadi versi terbaik dari diri lo sendiri, terlepas dari status hubungan. Ketika lo berinvestasi pada kualitas diri, pada hobi, passion, dan kesehatan mental lo, otomatis lo memancarkan magnetisme yang nggak bisa ditolak. Lo akan menarik bukan cuma pasangan yang tepat, tapi juga kesempatan-kesempatan hidup yang luar biasa. Ini adalah tentang kekuatan transformatif dari self-worth yang tulus, yang pada akhirnya akan menghasilkan hubungan yang lebih bermakna dan seimbang. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe ya bro.